Aduh, bensin saya habis nih. Saya harus beli bensin 25.000. Cukup 25.000 doang. Biar tidak nyala aja ini sign bensinnya karena lampu bensinnya ini. Aduh, susah sekarang teman-teman. Harus dibuat seirit-iritnya nih, karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Tamak terkalet. Saya tali bos. Mana sini kita? Hah? Jauh. Iya. Ini stop keren bos. Stop. Tolong Pak. Jalan nonton Pak. Aduh, Dewa Ratu. Oke teman-teman, kita berlanjut lagi. Ini karena saya sudah ada di Kota Denpasar nih, sudah beli minyak 25.000 Kanggupan 25.000, karena hanya itu yang mampu kita beli. 25.000 masih nyala. Lampunya masih nyala teman-teman. Gak apa-apa lah, tidak bisa ini, tidak bisa dihindari buat tidak menyalanya. Situasi di jalan ini, kita sudah masuki Jalan Gunung Agung teman-teman. Situasinya di sini lumayan ramai di sini, banyak ramainya cuma lancar. Jalur ini memang jalur utama teman-teman, tapi ini sudah sering kita buatkan videonya. Ini kebetulan melintas, jadi dibuang sayang begitu. Kayaknya ini tidak usah kerja. Situasinya sudah sore, orderan bisa jauh-jauh begini, ongkosnya itu mendingan nggak kerja kayaknya.
padat daripada biasanya ini teman-teman. Jadi beberapa tempat kerja mungkin sudah mulai buka gitu, mulai beraktivitas. Dan beberapa sekolah juga sudah tetap muka mungkin, makanya ada peningkatan aktivitas di jalan raya begitu teman-teman. Aduh, menghilang tadi kawan-kawan, direkod ulang ini jadinya. Nah, ini kita ada di perempatan Pasar Renon. Mungkin ini HP-nya udah panas nih, ya panas. Ternyata kalau sudah panas HP saya ini jadi mewek-mewek. Dimaklumin doang begitu. Nah, begini nih, kalau kita tidak saling toleran ya bisa saling bertabrakan. Oke, kita nanti akan menuju Jalan Raya Puputan. Kita sudah mau ke pusat pemerintahan dari Provinsi Bali. Ya, maksudnya di area Puputan, Jalan Raya Puputan ini banyak ada perkantoran pemerintah. Begitu teman-teman. Jalannya lumayan lebar dan lancar, jarang ada kemacetan, kecuali satu dan lain hal baru mungkin macet. Tapi setahu saya jarang ada kemacetan. Nah, terkait dengan rencana tadi aja penumpang saya bilang pariwisatanya mau dibuka. Saya kok masih ragu begitu teman-teman. Ya, ini kita sudah ada di jalur Selamat siang kawan-kawanku semua. Semoga semua masih diberi kesehatan yang tetap semangat dan tetap semangat. Oke kawan-kawanku, ini saya lagi ada di daerah Sanur. Tadi saya melintas, situasinya masih sepi, walaupun ada desas-desus bahwasanya pariwisata mau dibuka, cuma situasinya masih terbilang sepi. Rasanya kecil kemungkinan untuk bisa normal seperti dulu, seiring situasinya yang belum kondusif kawan-kawan. Oke, kita akan melihat lebih jauh lagi situasi di perjalanan dari Sanur. Saya sih udah, kalau dari pantai itu ke arah sampai di sini ini mungkin sekitar jauh sih, sekitar hampir 20 menitan ini kalau menuju pantai. Cuma
Ini karena saya akan balik ke Pangkalan, jadi mungkin tidak melewati pantainya begitu kawan-kawan, karena di sana hampir sama dengan situasi yang ada di daerah Kuta, sepi, arsop masih pada tutup, tidak ada aktivitas pariwisata yang padat begitu, masih sangat sepi sekali. Nah, siang ini teman-teman, saya lagi ada di Jalan Batur Sari nih kalau tidak salah. Mungkin kalau teman-teman yang asli sini baru paham, iya betul, ini kita belok ke arah jalan Tondano menuju Denpasar. Nah, kalau Sanur ini masih menjadi wilayah kota Denpasar kawan-kawan. Jadi kita memang sudah ada di Denpasar juga ini. Cuma ini kita masih di desa Sanur. Nanti saya mau balik kembali ke desa saya. Begitu teman-temanku. Ini Sanur apa namanya, saya juga rada-rada lupa, saking lamanya tidak ke sini. Di sini memang jalurnya lumayan sepi teman-teman. Memang ini jalur yang bukan, setahu saya bukan jalur project. Ini memang jalurnya masyarakat lokal yang sering memanfaatkan jalur di sini. Di sini biasanya banyak ada pasar pagi, jadi paginya itu cenderung padat karena ini ada tempat orang bertransaksi, berjual beli begitu kawan-kawan. Nah, ini saya akan berbelok ke Tukat Bilok. Tadi saya lihat Tukat Bilok ramai, tapi tidak apalah, tidak ada Tukat Bilok ini. Menuju arah Denpasar, mumpung tidak ada orderan, biar langsung aja meluncur. Situasi di sini juga terbilang masih sepi teman-teman. Banyak jalan-jalan yang sepi sekarang. Nah, kalaupun rame hanya dibuat perlintasan, dibuat untuk melintas doang. Jadi untuk aktivitas ekonomi itu cenderung masih turun, masih drastis begitu. Nah, ini kalau di sini ada kepadatan. Tadi saya lewat sini juga terlihat padat. Itu dikarenakan ada upacara, mungkin ada upacara adat. Jadi kalau sudah ada warga yang punya hajatan, biasanya jalanan cenderung sedikit lebih padat karena jalanan yang dekat tempat hajatan biasanya dipakai parkiran. Jadi nah kayak begini, ini kan ada parkiran begini, ini yang bikin jalur itu jadi lebih macet teman-teman. Di samping karena memang faktor jalan yang kecil, terus ada parkir kendaraan yang berdempetan begitu kiri kanan, ya itulah membuat jalurnya jadi sedikit lebih macet. Susah memang untuk menang. Oke teman-teman, setelah kemarin saya informasikan Sanur
situasinya sepi. Ini kebalikannya teman-teman, situasi di Jalan Raya Kerobokan sudah mulai padat. Ini kebetulan saya ada di menuju ke perempatan jalur Jalan Raya Kerobokan dengan ini Jalan Peti Tengah. Kita lihat ini di terlihatnya terpantau padat sekali teman-teman. Padat dari arah selatan menuju utara, terpantau padat kendaraan roda 2 maupun roda 4. Terlihat padat sekali teman-teman. Tidak tahu nih sampai di mana padatnya ini. Apa ini terkait dengan rencana pemerintah Provinsi Bali yang akan membuka pariwisata di Pulau Bali, khususnya akan membuka penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai. Jadi aktivitas warga masyarakat utamanya di daerah Badung dan Pasar dan sekitarnya mulai berancang-ancang akan menyambut kehadiran atau kedatangan para wisatawan baik domestik maupun internasional. Nah, terlihat di sini sudah ada bule-bule yang lagi ada di galeri sofa ini. Oh, mungkin itu kayaknya bule yang tinggal di daerah sini, mungkin sepertinya bukan baru datang. Jadi sementara mungkin ini persiapan dari warga lokal yang akan menerima kunjungan wisatawan mancanegara. Makanya hari ini saya lihat lalu lintasnya lumayan padat. Ini mirip sekali dengan situasi ketika pariwisata di Pulau Dewata ini masih normal begitu sebelum ada pandemi. Mirip sekali. Jadi kepadatan lalu lintas di jalur ini memang seperti ini. Mungkin karena ini jam pulang dari para pekerja hotel, villa, atau ganti shift mungkin. Jadi jam segini memang terpantau padat, sama halnya seperti di waktu-waktu yang telah lewat kawan-kawan. Ini ada kemiripan. Nah, cuma yang saya pantau Sanur sama jalur ini sangat berbeda jauh. Jadi kemarin jalur Sanur sepi sekali. Nah, ini saya sudah mulai mendekat ke sisi perempatan yang membelah jalur
jalan raya Kerobokan dengan jalur jalan Tangkupan Perahu, jalan Batu Belik. Ini kalau di belakang saya terpantau padat sekali teman-teman. Jadi sangat padat kalau saya lihat dari spion saya, sangat padat sekali. Sampai ke belakang itu masih padat teman-teman. Jadi lumayan panjang ini. Perempatan ini lumayan panjang kepadatannya. Sangat panjang sekali. Saya mungkin bisa menyamakan karena saking seringnya kita dulu masih ramainya orderan, jadi sering kita melewati jalur ini. Memang hampir mendekati kemiripan ketika masih waktu normal begitu teman-teman. Nah, cuma saya tidak akan menuju arah Batu Belik atau menuju arah Peti Tengah, karena saya akan langsung menuju arah ke Denpasar begitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tuh bulenya lagi bawa anjing. Mungkin itu bule lagi bukan baru datang, mungkin memang sudah lama di Pulau Bali atau menetap sementara di Pulau Bali. Kalau saya perbandingkan, kemungkinan ini memang benar ada peningkatan volume kendaraan di jalur ini teman-teman. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat dengan pelaksanaan dari pemerintah provinsi yang berencana membuka penerbangan internasionalnya bisa terrealisasi, karena kondisi yang ada saat ini memang betul-betul membuat perekonomian di Pulau Bali, khususnya di sentra-sentra ekonomi seperti Badung, Denpasar dan sekitarnya, menurun sangat tajam teman-teman. Nah, mungkin dengan rencana kembali dibukanya penerbangan internasional itu akan memberikan sesuatu yang selama beberapa tahun ini hilang begitu teman-teman. Nah, kalau jalur ini memang cenderung, kalau dari dulu, kecuali memang ada hari istimewa, hari-hari istimewa, ini memang jalurnya macet juga teman-teman. Cuma kalau hari-hari biasa di waktu yang normal ya volume kendaraannya memang seperti ini, memang tidak sepadat dari perempatan tadi teman-teman. Nah, ini saya masih ada di wilayah Kerobokan, ini masih di wilayah Kabupaten Badung, sebuah kabupaten yang kaya raya, kabupaten yang sumber pendapatannya paling besar ketika pariwisata itu masih bergeming. Tapi sekarang kondisinya mungkin
hampir sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain, karena memang sumber pendapatan dari penghasilan daerah Kabupaten Badung juga sudah jauh menurun drastis. Nah, ini beberapa kafe terlihat sudah mulai mempersiapkan diri, mungkin sudah mulai ada penataan yang berbeda dari biasanya. Mungkin mereka juga berharap segera dibukanya penerbangan internasional sehingga mereka bisa menerima kunjungan wisatawan yang ingin menikmati Pulau Dewata, begitu teman-teman. Jadi sudah ada sedikit keramaian. Nah, permasalahannya apakah situasi ini akan berlanjut sampai waktu yang akan ditetapkan, atau malahan akan dikoreksi lagi. Itu yang kita belum tahu teman-teman. Jadi sebagai warga masyarakat, menurut saya lebih cenderung untuk bersabar sambil planning itu betul-betul siap untuk diterapkan. Bagaimanapun juga situasi seperti ini memang tidak bisa kita abaikan karena menyangkut masyarakat banyak, bukan segelintir orang. Jadi peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, sehingga apa yang ditakutkan dari pemangku negeri ini tidak sampai terjadi, paling tidak bisa diminimalisasi, begitu teman-teman. Begitu kalau saya mengapresiasikan, kita melihat dari kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah, juga di berbagai belahan dunia ini, karena banyak ada kecenderungan kasus yang meningkat begitu. Setelah sedikit dilonggarkan, langsung ada peningkatan, sedikit dilonggarkan ada peningkatan. Nah, itu yang harus menjadi sebuah pembelajaran buat kita, bagaimana harus mensiasati agar apa yang terjadi di belahan bumi yang lain tidak terjadi di Pulau Dewata. Itu teman-teman. Nah, kalau di jalur ini memang jalurnya relatif sepi karena di sini perkembangan pariwisatanya hanya sebatas perlintasan bagi wisatawan untuk menuju ke spot-spot wisata yang lainnya. Tapi kalau di daerah agak ke dalam, perkembangan di sini juga lumayan cukup cepat begitu, karena daerah ini juga mendapatkan imbas dari perkembangan pariwisata yang ada di
ada di Kuta begitu teman-teman. Situasi di sini masih terpantau sepi. Setelah kita lepas dari daerah Kerobokan, daerah Seminyak itu masih menjadi wilayah Kerobokan ternyata. Luas banget di daerah Kerobokan teman-teman. Situasinya di sini masih terbilang sangat lancar. Kembali saya ingin berbagi cerita tentang situasi yang ada di Sanur, sangat jauh berbeda dengan yang ada di wilayah Kuta. Apakah itu sebagai bentuk persiapan dari penunjang sektor pariwisata untuk menyambut akan dibukanya penerbangan internasional ini? Saya sendiri secara pribadi juga kurang tahu persis, masih menunggu kondisi berikutnya begitu teman-teman. Nah, ini saya sudah berada di perempatan. Ini merupakan titik sentral, dari wilayah Kerobokan, atau boleh dikatakan kotanya dari desa Kerobokan ini. Nah, ini kita akan menuju arah Denpasar. Jadi mungkin sekitar 500 meter itu sudah memasuki wilayah perbatasan antara wilayah Badung dengan wilayah Denpasar begitu teman-teman. Jadi kalau wilayah Badung dengan Denpasar itu sangat dekat. Secara historis juga Badung sama Denpasar dahulunya merupakan satu kesatuan pemerintahan begitu teman-teman. Setelah ada perkembangan wilayah, Denpasar sama Badung akhirnya berpisah atau dipisahkan. Jadi sudah memiliki pemerintahan sendiri-sendiri begitu teman-teman. Nah, ini seingat saya masih berada di wilayah Kerobokan. Jadi kalau zamannya dulu, wilayah ini lebih dahulu berkembang daripada jalur yang tadi kita lewati teman-teman. Sekarang perkembangannya sudah sangat pesat di jalur tadi, seiring kemajuan pariwisata di wilayah kita itu. Tinggal lagi 300 meter ini kita sudah masuk di wilayah kota Denpasar. Sudah dekat sekali teman-teman. Kita sudah dekat ke wilayah kota Denpasar. Nah, kalau saya tidak salah, ini perbatasan kota Denpasar ini ada di pohon besar ini teman-teman. Pohon besar ini yang menjadi pemisah antara wilayah Badung sama wilayah Denpasar.